Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gelangko Kitchen. Nah, sebelumnya Unigea mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah voting di Instagram Gia Mirella. Salah satu sarapan pagi orang Minang itu ya katupe gulai pakis atau gulai paku itu sendiri. Dan untuk di rantau itu lumayan sulit untuk mendapatkan yang sesuai dengan selera. Jadi Unigea memutuskan untuk memasaknya sendiri. Nah, ini kan Dung Sana atau teman-teman Unigea udah ngelihat nih bahan-bahannya apa aja, biar ngegampangin. Jadi Unigea jabarkanlah di atas taplak meja kita ini semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Oke, Uni langsung ya jelasin apa aja sih bahan-bahan yang harus digunakan untuk membuat katupe gulai paku. Nah, pertama ini ya pakis atau pakunya itu sendiri. Ya, kalau di rantau seperti inilah bentuk pakisnya, nggak sebagus yang di kampung ya, mungkin karena beda daerah juga beda bentuk dari pakisnya itu sendiri. Yang penting itu adalah paku yang bisa dimakan. Terus ini kelapa, dari 1 butir kelapa jadilah santan. Kalau teman-teman nggak bisa nggak punya santannya, bisa beli langsung aja di pasar. Bilang 1 butir kelapa, sebaiknya dipisahkan antara pati santan dengan yang encernya. Kenapa? Kalau langsung digabung takutnya nanti terlalu encer. Nah, ini dia nih, ini dia bumbu-bumbu utama dari membuat gulai paku. Nah, bahan yang pertama itu kita mulai dari dedaunan ya. Ini ada 1 lembar daun kunyit. Fungsi daun kunyit itu menurut Unigea nih penting karena dia akan memberikan aroma wangi ketika kita memulai memasak gulai pakis itu sendiri. 1 lembar sih cukup. Kemudian ini ada 2 lembar daun salam sama 3 lembar daun jeruk. Kemudian ini ada bawang merah sekitar 3, 6, 10 siung bawang merah karena ini ukurannya nggak terlalu besar, sama bawang putih 3 siung. Ini juga kunci, yaitu asam kandis 3-4 sih karena ini ukurannya kecil-kecil, 2 juga nggak apa-apa. Sama ini kunyit secukupnya aja, 1 batang serai. Ini lengkuas ya sekitar 2 ruas jari lah, sama dengan si jahe. Nah, bahan yang sangat penting lainnya di gulai pakis itu adalah nih si cabai rawit. Karena kalau pakai cabai biasa itu rasanya flat. Jadi untuk cabai rawit itu harus ya, nggak bisa digantikan dengan cabai yang lain. Karena kalau diganti dengan cabai merah biasa itu rasanya akan berbeda sekali dan nggak akan sesuai dengan masakan yang teman-teman biasa beli di warung Padang atau ketika berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, kalau Unigea sih ketika buat gulai lebih suka nguleknya dengan batu lado. Tapi terserah sama teman-teman, balik lagi ke seleranya atau balik lagi ke masalah waktu, mau di blender atau beli jadi atau mau diulek. Yuk mari kita ulek bahan-bahannya dengan batu lado. Nah, satu hal tadi yang Unigea lupa, harusnya kalau kita bikin gulai paku atau gulai pakis itu harus ada daun ruku-ruku. Cuman untuk di perantauan itu agak sulit bagi kami untuk mendapatkannya, ya udah kita skip aja sih. Nah, kita mulai untuk nguleknya, mulai dari yang digeprek dulu deh. Ini serai. Ini boleh dihaluskan atau digeprek juga nggak apa-apa. Kita geprek aja lah ya, karena yang penting aromanya kecium, sama dengan jahe. Nah, kita mulai masukin, terserah sih mau bawang putih atau bawang merah dulu, sama aja. Ini yang harus kita ulek halus. Mau diiris dulu, langsung diulek juga nggak apa-apa biar lebih gampang. Aroma yang diulek sama yang di blender tuh kalau bagi Unigea sendiri sih beda ya. Mungkin ada aroma khas dari si batu lado itu sendiri.
Nah, ini bumbu-bumbunya udah mulai halus. Terakhir untuk bumbu halus kita ulek itu kunyit. Ulek juga sampai halus ya, karena kalau si kunyitnya nggak halus rasanya agak gimana gitu, pas kegigit nggak enak banget. Nah, ini bumbunya udah halus dan bisa kita selesaikan. Dan mari selanjutnya kita ngulek si cabai rawit. Nah, untuk cabai rawit sendiri itu nggak perlu halus ya, cukup kasar aja, karena kalau terlalu halus yang Unige rasain sendiri itu agak sedikit pahit. Jadi ya nguleknya kasar aja nggak apa-apa. Kalau kasar itu rasanya lebih nikmat, tapi balik lagi sesuai selera sih. Boleh ditambahin garam atau langsung kayak gini juga nggak apa-apa, mana yang gampang aja. Nah, ini tadi rawitnya itu kurang lebih 1 ons. Nah, untuk rawit itu tingkat kepedasannya tergantung selera. Kalau dirasa kurang pedas ditambahin, jika pedas ya dikurangin. Cuman ya itu, kalau yang namanya gulai paku itu identik dengan rasa pedasnya. Nah, untuk ngulek si rawitnya Unige kasarnya cukup segini aja sih, nggak usah terlalu halus. Dan kita pindahkan ke kuali atau wadah untuk kita masak gulainya. Dan untuk sisa daun-daun itu tinggal cemplungin aja ya, kecuali asam kandis. Nah, asam kandis kita masukkan ketika udah hampir matang, karena kalau dimasukin dari awal itu terlalu asam jadinya. Mari selanjutnya kita masuk ke perdapuran. Ini udah setengah jalan, hampir matang. Nah, ini si kunyit disimpulkan saja atau bisa diikat dengan si serai tadi juga. It's okay. Daun salam dan daun jeruk. Nah, ini kita tinggalin dulu. Nah, itu. Kemudian kita tuangkan santan tadi ya. Ini 1 butir kelapa. Diaduk. Jika dirasa terlalu kental boleh ditambahin air kok, ini tergantung selera aja. Kalau Unige sih lebih suka yang kental. Yuk kita masak. Nah, gulainya kita masak dengan api sedang aja ya, karena kalau terlalu besar apinya itu bisa menyebabkan pecah santan juga. Sambil diaduk sampai mendidih. Kenapa? Kalau dibiarkan nanti juga akan pecah santan. Jika udah pecah santan itu rasanya akan berubah dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ya sambil diaduk aja sih. Kita tunggu sampai mendidih. Jika teman-teman atau Dunsana Unige suka, ini bisa ditambahin dengan telur rebus ya, di tempat terpisah aja juga nggak apa-apa, biar lebih nikmat gitu. Apalagi ditambah dengan salalawa, juara sekali. Udah kebayang pantai Pariaman. Ya nggak apa-apa lah ya, semoga corona ini segera berlalu dan kita bisa pulang kampung. Hidup anak rantau. Nah, ini si gulainya udah mendidih. Oh iya, tadi Unige nambahin telur yang udah direbus seperti yang udah Uni sampaikan di video sebelumnya. Nah, kita masukkan si pakis sama si asam kandisnya. Ini masaknya nggak terlalu lama karena pakis itu sendiri cepat matangnya. Kita masukkan. Nah, ini sambil diaduk. Oh iya, untuk pakisnya pastikan itu udah kering ya, atau dikurangin santan yang encernya. Kenapa? Pakis itu sendiri juga mengandung air, jadi nanti biar pas matang si kuahnya tetap kental gitu. Sambil diaduk. Nah, dimasak sampai matang. Terakhir nanti teman-teman bisa nambahin garam, jika suka boleh ditambah penyedap. Kalau Unige sih ini aja udah enak gitu.
Aromanya menggoda sekali. Nah, kalau untuk pakis sendiri sih ada yang suka sampai benar-benar lembek, ada yang suka yang crunchy gitu. Tergantung selera aja teman-teman lebih suka yang mana. Boleh kita tambahkan garam. Ini Onigaya pakai 1 sendok teh kurang sih, sesuai selera. Tuh udah mulai layu, dan daun-daun yang lain itu juga menandakan dia udah hampir matang. Itu ya kayak gini juga udah layu ya, daun kunyit, daun salam, sama daun jeruknya. Setelah ini baru kita topping dengan si katupe dan teman-temannya. Nah, Donsana Onigaya, ini gulai paku atau gulai pakisnya kita sudah matang dan siap kita sajikan dengan katupe. Tuh. Yuk, mari kita hidangkan. Matikan kompor jangan lupa. Oke, Donsana Onigaya, ini gulai paku atau gulai pakisnya udah matang ya. Ini kita tinggal nambahin katupe atau ketupatnya aja. Ini tadi ditambahin telur. Dan paling maknyus itu ditambahin temannya si salalawa. Yuk, kita masukkan ke dalam piring dengan aneka toppingnya. Oke, Donsana Onigaya, saatnya kita penyajian katupe gulai paku. Mari kita potong ketupatnya. Nah, kalau di Minang itu penyajian ketupatnya dibelah dua kayak gini ya. Kalau di sini beda lagi. Nah, ini ketupatnya asli sama seperti di kampung halaman. Tadi beli jadi sih. Nah, kita masukin satu aja. Boleh nambah. Kemudian masukin si gulai. Ya, itu sendiri. Nah, kita tambahkan sesuai dengan selera. Jangan lupa pakisnya. Nah, ini juga salah satu mie fenomenal sih, menggunakan mie putih. Dan ciri khas dari masakan Minang itu untuk katupe adalah kerupuk merahnya. Lebih afdal lagi kita tambahkan salabule atau salalawa. Taruh di sini. Oke, Donsana, itulah cara pembuatan katupe gulai paku dari Gelangko Kitchen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.